Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, juga terhindar dari COVID-19 tentunya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, di video saya sebelumnya saya membahas mengenai hidroton untuk media tanam dark bucket yang ada di belakang saya ini ya. Nah, kali ini saya akan mereview ya, bagaimana dengan media tanamnya menggunakan pecahan batu bata. Apakah pertumbuhannya sama seperti yang menggunakan hidroton atau sebaliknya? Nah, sahabat, ikut terus video saya sampai selesai. Oke, para sahabat, ini adalah DBS ya, sistem hidroponik DBS. Namun untuk media tanamnya saya menggunakan pecahan batu bata ya sahabat ya. Karena ada yang tanya apakah memang bisa atau tidak untuk media tanamnya batu bata, bukan hidroton seperti ini ya. Dan sahabat bisa lihat sendiri sini ya, untuk tanaman terongnya ya. Bagus ya sahabat. Ini memang sengaja saya pangkas untuk daunnya, mengurangi daun ya sahabat, jadi supaya pertumbuhannya juga lebih cepat. Jadi saya pangkasin daunnya ya, masih sisa di atas ini ya. Kalau dilihat dari batangnya cukup lumayan ya sahabat. Nah, untuk yang hidroponik DBS yang menggunakan hidroton ya sama ya sahabat ya. Jadi tidak ada perbedaan penggunaan batu bata dan hidroton ya. Kalau yang hidroton ini memang saya gunakan untuk cabai sahabat ya. Sedangkan yang untuk batu bata ini saya gunakan untuk terongnya sahabat ya. Jadi sejauh ini tidak ada masalah sahabat ya, dan tinggal menunggu pembuahan dan perawatannya ya sahabat. Jadi sekali lagi pada para sahabat semua, jika memang mau menggunakan menggunakan media tanam batu bata, kerikil, pecahan batu bata, pecahan genting dan kerikil, silahkan, bisa ya. Jadi jangan terpaku dengan hidroton. Nah, kalau di rumah banyak pasir malang ya, bagaimana? Nggak apa-apa ya. Pasir malang itu digunakan biasanya untuk akuarium ya. Nah, itu juga bisa ya sahabat ya. Dia pecahan batuan kecil-kecil yang dari lava gitu ya. Jadi nggak masalah sahabat ya. Nah, ini untuk tanaman terongnya ya, yang sebelah sana itu cabai, jadi saya selang-seling cabai, terong dan cabai. Jadi ada beberapa tanaman ini sengaja saya buat seperti ini karena memang saya juga mau melihat seperti apa pertumbuhannya antara hidroton dengan pecahan batu bata. Nah, ternyata sejauh ini tidak ada masalah ya sahabat ya. Jadi pertumbuhannya sama. Nah, untuk nutrisinya ya saya jadiin satu ya sahabat ya, karena ini juga buah ya, dan cabai juga termasuk sayuran buah, sama-sama sayuran buah. Jadi saya menggunakan satu jenis AB mix-nya sama ya, AB mix buah. Bahkan
saya justru mencoba untuk saat ini menggunakan AB Mix sayuran. Kenapa? Karena yang di sebelahnya ya, ini adalah sayuran dan saya menggunakan satu pompa dan satu tandon untuk DBS ini ya, DBS dan DFT. Jadi yang satu sayuran, yang satu sayuran tapi yang buah ya. Nah, nanti juga akan saya selalu review mengenai perkembangannya, apakah cukup menggunakan AB Mix sayuran atau harus diganti AB Mix buah. Namun untuk pertumbuhan sejauh ini ya, keduanya antara cabai, terong dan sayuran memang tidak mengalami satu hal yang signifikan, apakah terjadi abnormality atau tidak. Ternyata sampai sejauh ini tidak ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat mengalami kendala untuk pompanya dan tandonnya hanya punya satu, tapi sobat mau menggunakan dua sistem sekaligus, bisa ya sahabat ya. Contohnya jadi saya menggunakan sistem DBS dan satu lagi sistem DFT untuk sayuran ya sahabat. Untuk pompanya ini memang saya gunakan pompa yang agak kapasitasnya agak besaran sahabat, jadi yaitu mampu sekitar 2,5 meter ya ke atasnya, sehingga kalau dilihat nih sobat ya, dari bawah sana sampai ke atas sana itu sekitar 170 ya, 170. Nah ini masih mampu ya mengairi beberapa DBS yang saya buat ya, seperti ini ya sahabat ya. Nah, jadi tidak mengalami hambatan. Namun sekali lagi sahabat, kalau mau menggunakan satu pompa untuk dua jenis sistem hidroponik, pompanya memang harus agak yang lebih besaran ya untuk kekuatan dorongnya. Nah, ini saya menggunakan yang di atas di atas 1,5 meter ya, sekitar 2,5 meter ya mampu dorongnya, dan hasilnya bisa sobat lihat sini ya, lumayan besar ya. Nah rencana memang nanti saya juga akan tambahin di sininya ya, saya akan lubangi lagi. Nanti saya akan berikan tutorialnya karena saya menggunakan grommet ya di sini, tidak menggunakan nepal ulir ya sahabat ya, lihat ya. Ya, jadi saya menggunakan grommet. Menggunakan grommet ini sangat mudah ya sahabat ya, dibanding dengan yang nepal ulir, karena saya pernah menggunakan nepal ulir itu apabila terjadi mampet ya, alirannya mampet, itu harus ngelepasnya susah ya karena sistemnya ulir ya. Kalau ini tinggal tarik aja, dimasukin lagi, dan ini grommetnya ini insya Allah bertahan sampai sekitar 2 tahunan ya sahabat, 2 tahun ganti. Masalah murah kok ya. Nah, ini tidak ada kebocoran ya. Nanti saya akan pasang lagi di sini untuk sistem yang campuran, yaitu antara hidroponik dan tanam menggunakan polybag yang siram. Namun nanti saya menggunakan vertigasi ya sahabat, jadi tidak perlu disiram. Nanti pengaturannya menggunakan di ujungnya ya. Jadi sini ada nepal yang bisa disetting netes ya alirannya, jadi tidak deras seperti ini. Oke, para sahabat, demikian review untuk media tanam pecahan batu bata dan hidroton. Jadi keduanya sama-sama bagus ya sahabat. Sekali lagi silahkan sahabat mau menggunakan apa saja untuk DBS, bisa ya media tanamnya. Jadi menggunakan batu bata, pecahan batu bata merah
dan menggunakan hidroton sama-sama bagusnya ya. Kalau ini memang beli dan ini tinggal nyari pecahin, namun keduanya sama ya sahabat, sebelum digunakan itu harus dicuci dulu ya. Ini dua-duanya juga gitu, sebelum saya gunakan ini harus dicuci sampai bersih baru bisa digunakan sahabat ya. Oke para sahabat, demikian review saya mengenai media tanam TBS menggunakan pecahan batu bata merah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Belibet. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.